Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi pola komunikasi organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester dari mata kuliah Business Communication. Gambaran singkat perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang produk konsumen bermerek. Berdiri sejak 1982 dengan produk mie instan, food seasoning, snack food, nutrition and special food, serta beverage. Perusahaan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia hingga pada tahun 2010 dan terus berekspansi melalui berbagai akuisisi hingga ke pasar Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Tenggara. Berkantor pusat di Indofood Tower, Sudirman Plaza, Jakarta, ICBBP mempekerjakan lebih dari 37.000 karyawan dengan penjualan neto 74,85 triliun dan laba bersih 9,22 triliun pada tahun 2025. Struktur organisasi. Struktur organisasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan adanya pembagian yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional. Pada level atas terdapat Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian didukung oleh komite-komite serta unit fungsi korporat. Selain itu, perusahaan juga memiliki pembagian unit bisnis yang spesifik seperti noodles, dairy, snack food, food seasoning, nutrition and special food, beverage, packaging, and corporate function. Struktur tersebut menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan organisasi yang struktur dan fungsional difusional, karena setiap divisi memiliki peran yang berbeda tetapi tetap berada dalam satu koordinasi perusahaan induk. Berikut struktur organisasinya. Lalu gambaran pola komunikasi. Yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ke bawah atau downward, informasi mengalir dari atasan ke bawah melalui rapat rutin dan briefing untuk menyampaikan target produksi dan kebijakan. Lalu instruksi kerja melalui jalur hierarki sesuai dengan struktur, kebijakan tertulis melalui memo internal dan papan pengumuman. Lalu komunikasi vertikal ke atas atau upward. Informasi mengalir dari bawah ke atasan melalui laporan pekerjaan dan pencapaian target secara berkala, forum pengaduan untuk menyampaikan keluhan atau saran, lalu rapat evaluasi untuk memberikan umpan balik. Lalu yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi antar departemen setara terjadi dalam koordinasi lintas departemen, pemecahan masalah bersama antar supervisor. Lalu yang ketiga, komunikasi dengan pemegang saham dan investor. ICB menjaga komunikasi melalui rapat umum pemegang saham, laporan keuangan triwulan dan tahunan, laporan tahunan, papan publik, situs web perusahaan, www.indofood.dcp.com, lalu divisi Investor Relation, lalu komunikasi eksternal dan hubungan masyarakat. Berdasarkan pengalaman divisi HRS sebagian Public Relation, pengelolaan kunjungan industri, factory visit untuk memperkenalkan proses produksi, penganan keluhan pelanggan secara langsung, lalu program CCR, lalu media dan saluran komunikasi. Media yang digunakannya itu rapat formal dan briefing, dokumen tertulis dan laporan, situs web perusahaan, saluran komunikasi digital internal, lalu papan pengumuman fisik. Lalu hasil analisa. Berdasarkan arah komunikasinya, vertikal ke bawah pola dominan instruksi, mengalir dari puncak ke level operasional, lalu vertikal ke atasnya berjalan melalui laporan dan forum evaluasi. Horizontalnya intensif untuk koordinasi lintas departemen, diagonalnya terbatas hanya pada situasi tertentu. Berdasarkan jaringan komunikasinya, pola rantainya mengikuti hierarki organisasi, pola rodanya, manajer sebagai pusat koordinasi, lalu pola bintangnya situasional dalam forum diskusi tertentu.
Faktor pendukung komunikasi, struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi, fasilitas komunikasi yang memadai, budaya keterbukaan dengan pemegang saham, komitmen hubungan masyarakat yang baik. Faktor penghambat komunikasi, birokrasi, hierarki panjang yang memperlambat informasi, kompleksitas organisasi 37.000 plus karyawan, 6 segmen, lalu beban kerja tinggi membatasi komunikasi dua arah, lalu koordinasi lintas divisi menjadi tantangan. Kesimpulannya, ICBP adalah perusahaan produk konsumen bermerek terkemuka dengan 6 segmen bisnis, 37.000 plus karyawan, dan kinerja keuangan solid. Lalu struktur dan pola komunikasinya menerapkan struktur garis dan fungsional. Pola komunikasi multi-arah dengan dominasi vertikal ke bawah, horizontal intensif, dan diagonal terbatas. Jaringan komunikasi, komunikasi pola rantai, roda, dan bintang situasional. Lalu efektivitas dan tantangannya, komunikasi tergolong baik, didukung struktur jelas dan fasilitas memadai. Tantangannya, birokrasi panjang, kompleksitas organisasi, dan beban kerja yang tinggi. Sarannya yang pertama yaitu penguatan komunikasi diagonal dan digitalisasi. Adanya forum diskusi rutin lintas level, optimalkan aplikasi internet dan internet interaktif. Lalu yang kedua peningkatan forum dua arah dan pelatihan, perbanyak town hall meeting dan sesi tanya jawab direksi, lalu pelatihan komunikasi efektif bagi manajer dan supervisor, lalu evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan, survei kepuasan komunikasi internal rutin, lalu fokus group discussion dengan perwakilan karyawan, lalu kaji ulang rantai komando yang terlalu panjang. Berikut lampirannya saya lampirkan. Daftar sumbernya yaitu dari PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk, lalu dari komunikasi dengan pemegang saham dan investor, lalu LB Unicom, S1 Ilmu Komunikasi UNESA, lalu kontan.co.id, lalu dari Market Screener. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.